Mengelola keuangan dalam rumah tangga adalah hal yang sulit untuk kita lakukan karena masalahnya akan sangat kompleks. Sebab di dalam rumah tangga kita memiliki lebih dari satu orang yang harus kita tanggung kebutuhan-kebutuhannya dari sedikit sumber penghasilan yang kita miliki. Itulah kenapa masalah keuangan rumah tangga itu cukup rumit. Dan seperti yang kita ketahui, ada dua cara untuk mengendalikan keuangan rumah tangga agar bisa maksimal untuk memenuhi kebutuhan dari setiap anggota keluarga secara menyeluruh. Yaitu yang pertama, dengan berhemat atau dengan memperkecil pengeluaran. Karena itu berarti kita akan memiliki lebih banyak uang untuk kita simpan dari satu sumber pendapatan yang kita miliki. Kemudian yang kedua adalah dengan menambah sumber penghasilan. Akan tetapi kedua cara tersebut tidak akan bisa efektif untuk kita terapkan kalau kita tidak paham bagaimana cara yang baik untuk menabung dalam rumah tangga yang kita miliki. Dan di video kali ini kita akan fokus perihal menabung ini. Maka dari itu di sini saya sudah mengumpulkan 8 cara menabung dalam rumah tangga yang bisa kamu terapkan. Yang saya harap bisa memberikan kamu solusi-solusi terkait finansial atau masalah-masalah keuangan yang kamu hadapi dalam rumah tangga kamu. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke cara menabung dalam rumah tangga yang pertama, yaitu tetapkan tujuan menabung. Sekali lagi kita akan mengarah kepada buku yang sudah sering kita bahas, yaitu The Psychology of Money, bahwa Morgan Housel mengatakan kalau sebaiknya kita tidak menabung dengan tujuan, tapi menjadikannya sebuah kebiasaan. Tapi bagi pemula atau bagi kita yang masih sangat ringan sekali menggunakan uang, saran saya ya kita mulailah dengan menetapkan tujuan menabung. Karena tujuan selalu membuat kita menjadi termotivasi dan semakin bersemangat untuk menabung setiap harinya. Dan inilah yang akan kita manfaatkan dalam proses menabung yang kita lakukan dalam rumah tangga yang kita miliki. Seperti yang kita ketahui dalam rumah tangga itu kita memiliki banyak sekali proses pengeluaran. Dan saking banyaknya proses pengeluaran inilah yang membuat kita kadang terasa ringan untuk mengeluarkan uang secara sembarangan. Dan disinilah fungsi dari menetapkan tujuan dalam menabung. Jadi buatlah tujuan-tujuan kamu dalam menabung. Misalnya, kamu ingin menabung untuk mempersiapkan biaya sekolah anak-anak sampai mereka lulus kuliah kelak. Jadi ya buatlah itu sebagai tujuan menabung. Itu akan sangat baik dan positif. Kemudian kalau kamu masih ngontrak, buatlah tujuan menabung seperti untuk membangun sebuah rumah atau untuk membangun sebuah tempat tinggal yang sederhana untuk keluarga kecil kamu. Itu juga merupakan tujuan yang baik dan positif untuk membuat kita semakin bersemangat dalam bekerja setiap harinya. Dan juga untuk membuat kita merasa sungkan untuk mengeluarkan uang secara sembarangan setiap harinya. Apalagi dengan tujuan-tujuan yang besar seperti itu, kita akan termotivasi untuk terus menabung secara giat dan rutin setiap harinya. Jadi buatlah tujuan kamu. Kalau kamu ingin membuat tujuan menabung dalam jangka pendek maupun jangka panjang, itu akan cukup baik juga kalau kamu memiliki dua jenis tujuan, entah itu jangka panjang dan jangka pendek. Tapi intinya di sini kalau kamu masih pemula ya buatlah tujuan jangka panjang terlebih dahulu, dan itu akan menjadi awal yang baik untuk proses menabung kamu ke depannya. Kemudian cara menabung dalam rumah tangga yang kedua adalah buat anggaran dan patuhilah. Membuat anggaran adalah hal yang harus dilakukan oleh semua orang yang sudah berumah tangga. Karena pengeluaran kita itu sangat banyak. Pengeluaran kita itu kadang tidak bisa kita petakan sama sekali saking banyaknya. Dan ada banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang bersifat darurat dan mendadak, yang biasanya tidak kita sangka-sangka terjadi dalam rumah tangga kita. Apalagi saat kita berbelanja tanpa adanya anggaran keuangan, kita biasanya akan berbelanja secara sembarangan, yang mana kita malah membeli sesuatu secara berlebihan, yang padahal kita hanya membutuhkan jumlah yang lebih sedikit dari barang yang kita beli dari jumlah yang sudah kita beli yang terlalu banyak ini. Dan disinilah pentingnya membuat anggaran, karena anggaran akan menjadi patokan kamu tentang bagaimana kamu akan menggunakan uang kamu yang sudah kamu dapatkan dari gaji kamu ke depannya. Jadi buatlah anggaran dengan cara yang pertama, tulislah semua pendapatan kamu atau jumlah penghasilan yang kamu dapatkan dalam 1 bulan penuh. Kemudian setelah itu, kamu bagilah
uang tersebut ke beberapa jenis pengeluaran yang biasanya kamu lakukan dalam 1 bulan. Misalnya, untuk kebutuhan pokok, hiburan, tabungan, dan investasi. Nah, setelah kamu sudah membagi semua anggaran tersebut, jangan lupa untuk benar-benar detail terhadap alokasi uang yang akan kamu taruh dalam rekening tabungan kamu atau dalam investasi kamu. Dan disinilah manfaat dari anggaran bulanan ini. Tanpa anggaran, kita biasanya akan cenderung untuk menabung jumlah uang yang berbeda-beda, tergantung sisa dari jumlah belanja yang kita habiskan atau yang kita miliki dari proses berbelanja kita setiap harinya dalam rumah tangga. Dan dengan adanya anggaran yang kita lakukan selama 1 bulan penuh, dan jika kita mematuhinya, kita tentu saja akan memiliki kemungkinan yang jauh lebih tinggi untuk menabung dengan konsisten dengan jumlah yang tetap sama dan teratur setiap hari atau setiap bulannya. Kemudian cara menabung dalam rumah tangga yang ketiga adalah otomatisasi tabungan. Jadi otomatisasi tabungan ini biasanya terjadi di awal. Saat kamu baru gajian, kamu langsung secara otomatis mengatur rekening gaji kamu, mentransfer beberapa persen dari gaji kamu ke dalam rekening tabungan kamu secara otomatis. Akan tetapi ini saya tidak sarankan jika kamu adalah orang yang memiliki pendapatan yang tidak terlalu banyak atau pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kamu. Karena ya kalau kamu langsung menabung di awal dengan jumlah yang misalnya sudah kamu tentukan sebelumnya, takutnya nanti sisa dari tabungan tersebut tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu dalam rumah tangga. Dengan kata lain, proses ini akan sangat bermanfaat hanya bagi kamu yang mendapatkan penghasilan yang cukup banyak atau lebih dari cukup setiap bulannya untuk kamu tabung di awal waktu. Dan kalau kamu adalah orang yang mendapatkan gaji pas-pasan untuk rumah tangga kamu, saran saya perketatlah dan patuhilah anggaran yang sudah kita buat sebelumnya, kemudian menabunglah di akhir dari sisa-sisa pengeluaran yang kamu lakukan selama 1 bulan penuh. Karena itu akan membuat kamu tidak tertekan dari hanya menggunakan uang sisa dari tabungan untuk memenuhi kebutuhan keluarga setiap harinya. Kemudian cara menabung dalam rumah tangga yang keempat adalah pisahkan rekening tabungan dan rekening pengeluaran. Seperti yang kita ketahui, tidak sedikit dari kita menggabungkan kedua rekening kita, rekening gaji dan rekening tabungan. Yang padahal hal ini akan sangat beresiko bagi kita yang mulai belajar menabung untuk rumah tangga kita. Karena kalau kita cenderung untuk terbiasa menggunakan uang dari satu tempat untuk kita belanjakan, kita akan terus-menerus melakukan hal tersebut sampai uang dari satu tempat tersebut sudah tidak tersisa atau tidak ada yang bisa kita belanjakan darinya. Dengan kata lain, kalau kamu menggabungkan rekening tabungan dan gaji yang kamu gunakan untuk berbelanja, kamu akan merasa lebih ringan untuk menggunakan uang yang seharusnya kamu tabung untuk kamu belanjakan. Dan kalau kamu memisahkannya, tentu saja kamu akan sangat terbantu, dan malah kamu akan merasa bersalah kalau kamu nanti menggunakan uang dari rekening tabungan kamu. Karena memang biasanya kamu tidak menggunakan uang dari sana. Maka dari itu, pisahkanlah rekening tabungan kamu dan rekening yang kamu khususkan untuk uang yang akan kamu gunakan dalam memenuhi semua kebutuhan kamu setiap harinya dalam rumah tangga. Kemudian cara menabung dalam rumah tangga yang kelima adalah hindari hutang konsumtif. Hutang ini adalah sebuah jebakan finansial yang paling sulit untuk diatasi dalam rumah tangga. Itu karena kita memiliki masalah kita masing-masing dalam keluarga kita. Apalagi kalau keluarga kita itu memiliki banyak sekali anggota atau banyak sekali orang yang harus kita penuhi kebutuhannya. Tentu saja kalau kebutuhan ini tidak bisa tercukupi, hal terakhir yang biasanya dilakukan oleh banyak orang di Indonesia adalah dengan berhutang. Yang padahal hutang tersebut adalah sebuah masalah finansial, adalah sebuah jebakan finansial yang akan membuat kita menjadi orang yang semakin miskin di masa depan. Maka dari itu saya sangat sarankan agar kamu untuk menghindari semua jenis hutang yang bersifat konsumtif atau hutang-hutang yang kamu lakukan
untuk kebutuhan-kebutuhan yang kamu konsumsi. Karena kalau kamu berhutang untuk sesuatu yang kamu konsumsi, hutang tersebut akan sulit kamu bayarkan nantinya. Bayangin saja, kamu berhutang karena kamu merasa tidak cukup dari gaji kamu setiap bulannya. Dan sekarang, kamu harus membayar hutang tersebut dari gaji yang tidak cukup untuk memenuhi hutang kamu setiap bulannya. Yang tentu saja hutang kamu berkemungkinan untuk bertambah lagi dan lagi. Dan saran saya, kalau kamu ingin berhutang, berhutanglah untuk sesuatu yang bersifat produktif, seperti modal usaha dan sebagainya. Karena itu akan membuat kamu sedikit lebih terbantu, di mana hutang tersebutlah yang akan membayarkan dirinya untuk kamu. Karena ya, hutang tersebut kamu alokasikan atau kamu gunakan untuk sesuatu yang kamu produksi untuk menambah uang setiap bulan. Kemudian cara menabung dalam rumah tangga yang keenam adalah kurangi pengeluaran hiburan dan makanan. Pengeluaran-pengeluaran yang berupa seperti hiburan dan makanan biasanya ya cenderung untuk menghabiskan uang kita dengan sangat banyak tanpa kita sadari. Karena tidak sedikit dari kita dan hampir semua dari kita berpikir bahwa hiburan dan makanan itu adalah sebuah keperluan yang padahal kita mungkin sudah menghabiskan terlalu banyak dalam hal-hal tersebut. Sebagai contoh makanan, kita bisa memakan makanan yang tidak terlalu mahal dengan kelas-kelas menengah ke bawah untuk menghindari pengeluaran yang terlalu berlebihan. Begitupun dalam jenis hiburan. Hiburan juga kadang kita terlalu elit dalam melakukan atau memilih jenis-jenis hiburan yang kita miliki, yang padahal kita bisa menurunkan kualitasnya menjadi menengah ke bawah. Jadi ya kurangilah semua jenis pengeluaran yang terlalu elit dalam hiburan dan makanan. Karena kalau kamu terlalu banyak mengeluarkan uang untuk hiburan dan makanan, kamu akan memiliki gaya hidup dari pengeluaran-pengeluaran tersebut. Karena ya, kamu akan terbiasa melakukan hal yang sama dan kamu akan merasa kurang saat tidak melakukannya suatu saat. Yang mana pada akhirnya membuat kamu semakin memperkecil jumlah tabungan yang kamu lakukan setiap bulannya atau setiap harinya, atau kamu malah akan mengambil uang dari tabungan kamu untuk kamu gunakan untuk memenuhi kebutuhan hiburan dan makanan kamu. Kemudian cara menabung dalam rumah tangga yang ketujuh adalah memanfaatkan diskon dan promo. Diskon dan promo adalah hal yang harus diperhatikan dalam rumah tangga seseorang. Karena ya kebutuhan kita sangat banyak dalam rumah tangga. Kita harus makan setiap hari dan yang makan pun banyak orang. Kita harus melakukan banyak hal, mengeluarkan banyak hal dalam bidang pendidikan, dalam bidang langganan-langganan air dan listrik dan sebagainya. Semua hal itu banyak sekali mengeluarkan uang. Maka dari itu kita bisa memperkecil pengeluaran kita di satu aspek, yaitu dalam proses berbelanja setiap hari, di mana dengan memanfaatkan diskon dan promo yang biasanya disediakan di berbagai tempat. Karena semakin iritnya seseorang tersebut juga akan menjadi memiliki peluang yang lebih besar untuk menabung lebih banyak uang setiap bulannya. Dan kalau kamu merasa bahwa pengeluaran kamu masih cukup besar, kamu bisa berbelanja di pasar tradisional selain memanfaatkan promo dan diskon. Itu karena pasar tradisional biasanya memberikan kita peluang untuk menawar, dan juga pasar tradisional biasanya memberikan kita harga-harga yang jauh lebih murah yang bisa kita dapatkan daripada saat kita membeli di supermarket atau tempat-tempat berbelanja yang lebih mewah dari pasar tradisional. Kemudian cara menabung dalam rumah tangga yang ke-8 adalah review dan evaluasi pengeluaran secara berkala. Pengeluaran adalah hal yang selalu harus kita kontrol. Kalau kita ingin menabung dengan rutin, dengan intensitas yang sama, dan dengan jumlah yang cukup besar. Karena satu-satunya hal yang membuat kita menjadi orang yang miskin dan tidak bisa menjadi kaya, berapapun jumlah penghasilan yang kita dapatkan, ya tentu saja adalah pengeluaran yang tidak kita kontrol. Maka dari itu kontrol dan evaluasilah pengeluaran kamu secara berkala. Jadi, kalau kamu sudah menetapkan anggaran dalam 1 bulan penuh, nah setelah itu saat 1 bulan penuh tersebut selesai atau sudah tuntas,
Di akhir bulan, mulailah untuk mengevaluasi pengeluaran yang kamu lakukan dalam 1 bulan tersebut. Dan dari sana kamu pasti melihat ada banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang kamu lakukan yang menyimpang atau berlebihan dan keluar dari alokasi dana yang sudah kamu buat dalam anggaran yang sudah kamu buat di awal bulan. Dan itulah pentingnya mengevaluasi pengeluaran secara berkala. Karena saat kamu sudah memahami dan mengevaluasi pengeluaran kamu akan paham apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki anggaran bulanan kamu untuk bulan kedepannya. Jadi intinya di sini menabung memang tidak bisa hanya kita fokuskan dalam aspek menabung. Dalam rumah tangga ada banyak sekali jenis-jenis pengeluaran yang harus kita pikirkan. Maka dari itu menabung yang efektif dalam rumah tangga selalu membutuhkan perilaku berhemat dan juga proses menambah penghasilan setiap bulannya. Dan dengan begitu kita mampu untuk menabung lebih banyak uang daripada biasanya. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian dari program Diri. Wassalam.